Bisakah sebuah pajak menjatuhkan seorang bupati? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh. Pajak biasanya kita anggap urusan administrasi negara, hitung-hitungan angka yang membosankan. Tapi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebuah keputusan pajak justru berubah menjadi badai politik yang mengguncang seluruh daerah. Awalnya, pemerintah kabupaten mengumumkan kenaikan pajak bumi dan bangunan, atau PBB P2, hingga 250%. Bagi aparat, ini hanya soal kebijakan fiskal. Tapi bagi masyarakat kecil, lonjakan itu terasa seperti hukuman. Petani, pedagang, hingga pemilik rumah sederhana mendadak terbebani pajak yang melonjak 2 kali lipat lebih. Resah berubah jadi marah, hingga ribuan orang turun ke jalan dalam demonstrasi besar pada Agustus 2025. Di tengah gejolak itu, muncul pernyataan bupati, bahwa dirinya hanya mengikuti aturan dari pusat. Namun, para ahli hukum membantah. Mereka menilai kebijakan itu cacat prosedur, bahkan melanggar prinsip pemerintahan yang baik. Situasi pun memanas. DPRD Pati akhirnya mengeluarkan hak angket, instrumen politik terkuat mereka untuk mengawasi eksekutif. Kini pertanyaan kembali mengemuka, apakah sebuah kebijakan pajak benar-benar bisa menjatuhkan seorang bupati? Segmen 1, pajak, bukan sekadar angka. Pajak sering dianggap sekadar kewajiban tahunan yang membebani dompet, tapi jarang dipandang sebagai isu politik yang besar. Padahal, sepanjang sejarah, pajak kerap menjadi pemicu gejolak sosial, bahkan pergantian kekuasaan. Ingat pajak garam di India yang memicu perlawanan Mahatma Gandhi melawan kolonialisme. Atau di Indonesia sendiri, kenaikan harga BBM yang berkaitan dengan pajak dan subsidi selalu memicu demonstrasi besar. Semua itu menunjukkan satu hal. Pajak bukan sekadar angka di kertas, tapi simbol relasi antara rakyat dan penguasa. Di level daerah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, PBB P2, punya posisi yang sangat penting. PBB menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah, PAD, yang dipakai membiayai layanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga gaji aparat. Secara teori, semakin besar PAD, semakin luas pula ruang gerak pemerintah daerah untuk membangun. Namun, ada garis tipis antara kebijakan fiskal yang sehat dan kebijakan yang menekan rakyat. Keadilan dalam pajak bukan hanya soal tarif, tapi juga soal proses dan legitimasi. Ketika sebuah kebijakan pajak lahir tanpa kajian yang matang, tanpa transparansi, dan tanpa melibatkan masyarakat, maka pajak itu kehilangan legitimasi sosial. Rakyat tidak lagi melihatnya sebagai kontribusi untuk pembangunan, melainkan sebagai beban yang dipaksakan. Inilah yang membuat pajak menjadi isu politik. Di balik angka, terdapat pertanyaan mendasar. Apakah penguasa benar-benar menjalankan amanah, atau justru memperalat pajak untuk kepentingan lain? Pertanyaan ini semakin relevan ketika kita masuk ke kasus Pati, di mana PBB melonjak 250% dan mengubah wajah pajak dari sekadar administrasi menjadi sumber krisis. Segmen 2, kasus Pati dari kebijakan ke krisis. Di awal 2025, masyarakat Pati dikejutkan dengan pengumuman kenaikan pajak bumi dan bangunan, PBB P2, hingga 270%. Lonjakan yang tidak masuk akal ini langsung menimbulkan tanda tanya. Dari mana angka itu berasal? Apakah benar ada arahan dari pusat atau murni kebijakan daerah? Bupati Pati mencoba menenangkan publik dengan menyebut bahwa kebijakan tersebut hanya mengikuti regulasi pusat. Namun faktanya, menurut Kementerian Keuangan, kewenangan menetapkan besaran PBB P2 tetap berada di tangan pemerintah kabupaten. Artinya, pusat memang memberi ruang lewat UU HKPD, tetapi keputusan teknis, termasuk besaran kenaikan, adalah tanggung jawab penuh daerah. Pernyataan Bupati justru menimbulkan kesan lepas tangan dan memperburuk kepercayaan publik. Di lapangan, kebijakan ini langsung memicu keresahan. Petani kecil, pedagang pasar, hingga pemilik rumah sederhana mengeluh karena beban pajak yang sebelumnya masih bisa mereka tanggung, tiba-tiba melonjak berkali lipat. Bagi banyak keluarga, membayar PBB kini berarti harus mengorbankan kebutuhan pokok lainnya. Ketika keresahan itu tidak direspon dengan dialog, yang muncul adalah kemarahan. Dalam hitungan minggu, protes kecil di tingkat desa menjalar menjadi gerakan yang lebih besar. Hingga akhirnya, pada pertengahan Agustus 2025, ribuan orang turun ke jalan menuntut pembatalan kebijakan. Aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari ini tidak hanya menyorot soal PBB,
tetapi juga menuntut pertanggungjawaban bupati. Krisis pun melebar. Dari kebijakan fiskal yang dianggap teknis berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Segmen 3, dampak nyata di lapangan. Bagi warga Pati, kenaikan PBB 250% bukan sekadar angka di kertas tagihan, melainkan kenyataan pahit yang langsung menghantam kehidupan sehari-hari. Petani adalah kelompok pertama yang paling terpukul. Lahan pertanian yang diwariskan turun-temurun, yang biasanya menghasilkan cukup untuk kebutuhan keluarga, kini dianggap beban karena pajaknya melonjak berlipat. Ada cerita tentang petani yang harus menjual sebagian hasil panennya hanya untuk melunasi kewajiban pajak. Padahal, sebelumnya beban itu masih bisa ditutup tanpa masalah. Pedagang kecil pun tak kalah sengsara. Pajak yang tinggi memaksa mereka menunda modal usaha. Beberapa bahkan terpaksa menaikkan harga barang dagangan yang justru memukul daya beli masyarakat. Di sektor perumahan, developer mengeluh karena harga tanah dan biaya tambahan akibat kenaikan PBB membuat proyek perumahan bersubsidi mandek. Dampaknya langsung terasa. Rumah murah yang seharusnya bisa diakses masyarakat berpenghasilan rendah kini menjauh dari jangkauan. Efek domino ini meluas ke kepercayaan publik. Rakyat merasa pemerintah daerah tidak memahami kondisi mereka. Transparansi dan komunikasi yang lemah semakin memperdalam jurang antara warga dengan penguasa. Akibatnya, keresahan berubah menjadi kemarahan kolektif. Gelombang protes besar yang pecah pada Agustus 2025 adalah bukti nyata bahwa masyarakat tidak lagi sekadar mengeluh, melainkan menolak dengan tegas kebijakan yang dianggap menindas. Pada titik ini, pajak tidak lagi dilihat sebagai kewajiban untuk membangun daerah, tetapi sebagai simbol ketidakadilan. Ketika rakyat merasa dikhianati oleh kebijakan fiskal, mereka menggunakan satu-satunya cara yang tersedia, turun ke jalan. Dari sinilah krisis sosial berubah menjadi krisis politik yang lebih dalam. Segmen 4, dari jalan ke parlemen, hak angket DPRD. Gelombang demonstrasi yang mengguncang Pati pada Agustus 2025 akhirnya sampai ke telinga para wakil rakyat di DPRD. Tekanan publik begitu kuat sehingga DPRD tidak bisa lagi berdiam diri. Dalam sistem demokrasi lokal Indonesia, DPRD memang memiliki kewajiban untuk mengawasi kebijakan eksekutif. Namun, dalam kasus luar biasa seperti ini, mereka punya senjata politik yang jarang dipakai, hak angket. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap strategis, berdampak luas, dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pati, kenaikan PBB 21 50% jelas memenuhi semua kriteria tersebut. Rakyat marah, ekonomi terguncang, dan legalitas kebijakan dipertanyakan. Prosesnya dimulai dengan usulan anggota DPRD untuk mengaktifkan hak angket. Setelah disetujui dalam rapat paripurna, DPRD membentuk panitia khusus, Pansus Angket. Pansus ini memiliki kewenangan besar, memanggil pejabat, meminta dokumen, hingga menghadirkan ahli hukum dan ekonomi. Semua temuan kemudian dituangkan dalam laporan yang dibawa kembali ke rapat paripurna DPRD. Jika terbukti ada pelanggaran serius, DPRD bisa mengambil langkah lebih jauh, mengusulkan pemberhentian bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Memang, DPRD tidak memiliki kuasa langsung untuk menjatuhkan bupati, tetapi rekomendasi mereka bisa menjadi dasar politik yang sangat kuat. Kasus Pati menjadi momen penting. Di satu sisi, ia menunjukkan bahwa suara rakyat bisa menggerakkan parlemen daerah untuk menggunakan instrumen konstitusionalnya. Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa kebijakan pajak yang salah urus bisa menyeret seorang kepala daerah ke ujung tanduk. Hak angket, yang biasanya hanya jadi wacana di ruang politik, kini benar-benar dipakai sebagai jalur resmi untuk menguji legitimasi seorang bupati. Dengan demikian, isu PBB tidak berhenti di jalanan. Ia masuk ke ruang sidang, berubah menjadi penyelidikan resmi, dan membuka kemungkinan besar terjadinya pergeseran kekuasaan di tingkat daerah. Segmen 5, apakah bupati bisa benar-benar jatuh? Pertanyaan besar yang muncul dari krisis ini adalah, apakah benar sebuah kebijakan pajak bisa menjatuhkan seorang bupati? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Ada mekanisme hukum dan politik yang harus dilalui. Secara aturan, DPRD tidak punya kewenangan langsung untuk memecat bupati. Mereka hanya bisa menyelidiki, lalu memberikan rekomendasi melalui hak angket.
Jika hasil penyelidikan menyatakan ada pelanggaran serius, misalnya melanggar peraturan daerah, prinsip pemerintahan yang baik, atau bahkan konstitusi, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian bupati kepada Presiden lewat Menteri Dalam Negeri. Keputusan akhir ada di tangan pemerintah pusat. Artinya, peluang bupati benar-benar lengser bergantung pada dua hal. Seberapa kuat bukti yang dikumpulkan DPRD dan seberapa besar tekanan politik dari masyarakat. Jika keduanya berpadu, maka skenario pemakzulan bukanlah hal mustahil. Namun, ada sisi lain yang harus dipertimbangkan. Hak angket seringkali juga dipakai sebagai alat tawar-menawar politik. Dalam banyak kasus, rekomendasi DPRD bisa berhenti di tengah jalan, atau bahkan digunakan untuk menekan eksekutif agar membuat kompromi tertentu. Itulah mengapa sebagian kalangan skeptis menganggap hak angket lebih sering menjadi gertakan politik daripada jalan nyata menuju pemakzulan. Tetapi, kasus Pati berbeda. Kenaikan PBB bukan hanya soal angka, melainkan menyangkut langsung keadilan sosial dan nasib ribuan warga. Demonstrasi besar yang terjadi memberi legitimasi moral pada DPRD untuk bergerak. Jika laporan pansus angket menemukan bukti kuat pelanggaran hukum dan maladministrasi, bupati berada dalam posisi sulit. Jadi, apakah pajak bisa menjatuhkan bupati? Secara teori, iya. Secara praktik, peluangnya bergantung pada kombinasi antara hukum, politik, dan kekuatan rakyat. Kasus Pati menjadi ujian apakah mekanisme demokrasi lokal kita benar-benar bekerja, atau sekadar formalitas yang tak menggigit. Terakhir, penutup. Kasus Pati mengingatkan kita bahwa pajak bukan hanya soal angka, tapi juga soal keadilan. Ketika rakyat merasa terbebani tanpa alasan yang jelas, sebuah kebijakan teknis bisa berubah menjadi badai politik yang mengguncang kursi kekuasaan. Pajak seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan jurang yang memisahkan keduanya. Pada akhirnya, pertanyaan, apakah pajak bisa menjatuhkan bupati? Terjawab bukan hanya oleh aturan, tetapi oleh satu hal yang lebih kuat, suara rakyat.